Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil Karim wa zaba akhlaqana bi sahibil khuluqil azim. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Bahasa Qalbu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Apa tujuan kita ibadah? Apa tujuan kita beramal? Tujuan kita beramal adalah mencari hidayah Allah. Tetapi berapa banyak pula orang-orang yang beribadah, beramal tapi tidak kunjung dapat hidayah. Kenapa ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Seolah-olah mereka sholat, berpuasa, berhaji, bersedekah tidak membawa manfaat dalam kehidupan. Maka oleh sebab itu, pada tausiah kesempatan hari ini kita akan memaparkan apa yang menyebabkan hidayah itu tidak turun kepada diri kita. Rasulullah telah menggambarkan ciri orang yang mendapatkan hidayah. Innan nura iza dakhala qalba infashaha wa syaraha. Sesungguhnya apabila cahaya Allah itu telah masuk ke dalam hati, maka hatinya akan menjadi luas dan lapang. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, adakah orang-orang yang mendapatkan ciri orang yang mendapatkan hidayah itu?" Rasulullah mengatakan, "At-tajafi andaril hurur." Mereka yang selalu menjauhkan dirinya dari negeri yang penuh dengan tipu-tipuan. Negeri yang penuh dengan tipuan itu adalah dunia. Orang yang cinta dunia itu akan jauh akhiratnya. Orang yang ngejar akhirat itu, dunia itu akan melayaninya. Dan dia selalu berpikir untuk tujuan yang sejati, yaitu akhirat. Dan dia tidak habis waktunya hanya untuk mengejar urusan dunia. Yang kedua, kata Rasulullah, wal inabatu ilal daril khulud. Mereka selalu kembali ke negeri yang kekal. Negeri yang kekal itu adalah akhirat. Mereka selalu mempersiapkan dirinya untuk akhirat. Ada seorang pemuda mendatangi Rasul, bertanya kepada Rasul, "Mata sya'atu ya Rasulullah?" Kapan terjadinya kematian itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Ma'adattalaha." Bekal apa yang kau bawa? Pemuda itu menjawab, "Ma'adattulaha kasiri solati wala saumi wala sodakoti wala killa uhibbullahu wa rasulah." Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan untuk urusan kematianku dengan banyak sholat. Aku tidak mempersiapkan urusan kematianku dengan memperbanyak puasa ataupun bersedekah. Yang kupersiapkan adalah cintaku kepada Allah dan Rasul. Marahkah Rasul? Tersinggungkah Rasul? Malah Rasul mengatakan, "Anta man ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Pemirsa Bahasa Qalbu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Di dalam hidup, sesuatu yang kita cintai itu akan bersama kita. Cinta kepada Allah dan Rasul, maka Allah dan Rasul akan bersama kita. Cinta kepada harta, jabatan, popularitas, maka nanti di akhirat kita bersama mereka. Yang ketiga, kata Rasulullah, ciri orang yang mendapatkan hidayah itu adalah wal inabatu lil maut qabla nuzulil maut. Mereka mempersiapkan kematian
sebelum datangnya kematian. Apa itu maksudnya? Aksiru zikrul maut, banyak-banyak ingat mati. Orang yang sering banyak mengingat mati, maka nafsunya akan turun, timbul hati nuraninya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seikhlas-ikhlasnya. Apa yang akan kita bawa? Tidak ada yang kita bawa untuk urusan kematian. Yang kita bawa hanyalah amal-amal kebaikan kita, kenangan baik kita kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang-orang yang dekat kepada kita. Pemirsa, bahasa qalbu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, maka hidayah itu turun bukan karena kehendak kita. Walau syaa rabbuka man fil ardi kulluhum jami'ah. Kalau Allah itu menginginkan seluruh dunia ini akan mendapatkan hidayah, kecillah bagi Allah. Tapi ingat, Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah suka. Yatillahu hinuri yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah suka. Dan kita pun tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai. Wala anta tajidu. Tidak bisa kita memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai. Pemirsa bahasa qalbu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Maka oleh sebab itulah, berpositif thinkinglah hanya kepada Allah. Lapangkan hati kita dengan selalu bersyukur atas nikmat. Luaskan hati kita atas musibah yang datang kepada kita. Kunci mengenal Allah itu 3: ridho, syukur, sabar. Jikalau ketiga itu bisa kita amalkan dalam kehidupan, mudah-mudahan rahmat Allah itu akan turun kepada kita. Dan rahmat itu akan turun kepada orang yang hatinya baik, hatinya ikhlas, hatinya ridho, dan tidak diiringi selain Allah. Tujuannya hanya Allah. Allahu Rabbuna wa Rabbukun. Tuhanku adalah Allah dan Tuhanmu juga Allah. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Maka oleh sebab itulah di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Berkesempatanlah kita untuk mencari rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberikan maghfirah kepada kita semua, dan kita semua akan terbebas dari api neraka. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.